Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Mei 2004, yang saya mendalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Maaf, 1 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya. Itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus. Di 1 Timotius 4 ayat yang pertama, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jadi di waktu-waktu kemudian ya, ada orang-orang akan murtad, ya, murtad mengikuti roh-roh penyesat, ya, seperti ajaran setan-setan, ya, penyesat, ya, menyembah batu kayu, menyembah orang mati, menyembah batu, menyembah bulan, matahari, itu penyesat semua, ya, di waktu-waktu kemudian, ya, dan ini sudah ditekankan di 1 Timotius 4 ayat yang pertama, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ya, ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jadi ada orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran setan. Ya, dia tidak mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ya, dia tidak mau. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang penyesat, iblis, ya, yang sedang memakainya. Ya, menjadi penyesat. Jadi dia bukan menjadi anak Tuhan, tetapi dia menjadi anak setan, ya, ajaran setan, ya. Dan ini sudah jelas Bapak Saudara, ya, penghukumannya double, ya, terhadap orang-orang ini. Jadi bagi siapa yang mengikuti ajaran setan, dia pasti menanggung risiko. Sudah pasti menanggung risiko. Ya. Karena setan hanya seperti penipu, pembohong, pendusta, ya, pengiri, itu setan itu. Ya. Tukang tipu, tukang fitnah, itu setan semua itu. Karena setan pakai manusia supaya menipu, membohong, ya, munafik gitu. Contohnya ahli-ahli Taurat itu 2000 tahun yang lalu, itu setan pakai mereka itu. Makanya mereka bicara kepada Tuhan Yesus tidak benar itu, asal tapa saja, asal bicara aja. Itu setan pakai mereka semua itu, ahli-ahli Taurat. Ya, demikian juga kita juga Bapak Saudara. Ya, buat apa ada Roh Kudus? Kalau kita sudah dibaptis berarti ada Roh Kudus. Pelihara baik-baik itu, jangan disia-siakan. Ya, harta yang berharga adalah Roh Kudus, kerajaan surga, bukan harta duniawi ini berupa tanah, villa, apartemen, ya, punya bank. Buat itu duniawi itu bagus. Ya, itu bersifat sementara. Beda dengan harta kita di surga, Roh Kudus. Ya, pelihara baik-baik itu, jangan disia-siakan. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kalau kita baca lagi di 1 Timotius 4 ayat yang keempat, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi kita harus mengucapkan syukur juga. Semua yang diciptakan tidak ada yang haram.
apabila kita ucap syukur. Ya, hari ini makan nasi dengan telur, ya bersyukur itu. Jangan ikut arus sama orang yang lain itu. Biarin mereka itu mau makan 5 sehat 4 sempurna. Ya. Toh nanti sakit juga kalau jauh dari itu. Ya, kita makan nasi dengan telur aja bersyukur sehat. Ya. Sehat walafiat. Disertai berdoa. Ya, jadi jangan lupa mengucap syukur. Mengucap syukur juga dapat kerja. Ucap syukur. Rajin menabung walaupun sedikit. Menabung sedikit-sedikit nanti tambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa tapi hidupnya berkekurangan. Itu Bapak Ibu boleh baca di Amsal 11. Di ayat yang kedua 4 hingga 25. Menghemat secara luar biasa tapi berkekurangan. Itu sudah jelas ya Bapak Ibu. Ya. Menghemat alias kikir itu namanya. Takut rugi dia. Tapi orang yang rajin ucap syukur, suka kasih, ya ada damai sejahtera, ada suka, ada buah kasih. Itu Tuhan Yesus tadi. Kemudian kalau kita baca lagi di 1 Timotius 4 ayat yang kelima, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah, oleh doa. Ya, jadi semua itu dikuduskan oleh firman Allah lewat doa. Doa itu adalah nafas kehidupan. Firman berkuasa. Ya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin saya bicara firman Tuhan di depan Bapak Ibu Saudara lewat konten YouTube ini. Tidak mungkin itu. Pasti saya bicara hal duniawi. Tetapi ini karena kuasa Roh Kudus, ya tentu firman keluar begitu saja. Ya. Tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Itulah yang penting. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau kita baca lagi di 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi kita harus tekun. Ya. Baca Alkitab. Ya. Saya hari ini hari yang kelima Bapak Saudara baca Alkitab. Ya. Saya biasanya baca 15 hari selesai. Kejadian sampai Wahyu. Ya. Ya Bapak Saudara ya. Jadi kita harus rajin baca Alkitab, kitab suci itu. Supaya iman kita dikuatkan. Ya. Setan tahu kalau kita baca Alkitab. Ya. Dia hanya memantau dari luar. Karena memang itu tugasnya dia. Kita anak Allah itu tak usah pusing itu. Pandang Tuhan Yesus. Pasti diberkati. Tak usah pandang manusia, tak usah pandang iblis itu. Ya. Sia-sia kita itu. Ya. Jadi kitab suci penting. Rajin doa juga penting. Rajin kabarkan firman Tuhan penting. Doain orang sakit penting. Saya doain orang sakit Tuhan tahu. Yang sakit disembuhkan. Ya, kirim ayat firman Tuhan lewat mesej WhatsApp. Iman, percaya sembuh. Itu Tuhan tahu. Tapi kita harus sungguh-sungguh juga dalam Tuhan. Ini orang Kristen asli atau palsu? Kalau orang Kristen palsu ya Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Tadi sudah dibahas. Ya. Penyesat iblis. Menyembah berhala. Itu palsu semua. Ya. Kemudian kalau kita baca lagi di 1 Timotius 4 ayat yang ke-14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jadi kita dapat karunia jangan lalai, jangan disia-siakan. Ya. Ikuti suara Tuhan di hati kita. Lakukan, ada bagian kita, ada bagian Tuhan Yesus. Ya. Jangan lalai. Artinya ada ketekunan kita. Ya, kalau Tuhan Yesus suruh baca Alkitab ya baca. Ya. Saya lagi 4 tahun Bapak Ibu Saudara baca Alkitab dari tahun 2004 hingga 2008. Masih lama ya. Tapi kalau kita mengucap syukur tidak lama itu, sebentar saja. Ya, ini luar biasa itu. Jangan lalai. Ya. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Harus diteruskan. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penuh. Jadi kita harus menumpangkan tangan kepada orang-orang sakit juga. Sembuh.
ada aliran kesembuhan. Ya, itu imanlah yang menyembuhkan. Ya. Bisa lewat doa, baca firman dan lain sebagainya. Ya. Jadi intinya bersyukur itu. Ya. Di ayat yang ke-16, ayat yang terakhir 1 Timotius 4 ayat ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Jadi kita selamat. Ya, selamatlah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan semua orang mendengar engkau. Jadi semua orang mendengarkan firman Tuhan. Ya. Selamatlah kita. Ya. Jadi firman Tuhan harus dikasih tahu dulu. Ya. Jadilah pelaku firman. Ya. Yakobus 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman, kalau tidak alias penipu. Jadi ini sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Ya. Ajaran Tuhan Yesus. Ya. Kita boleh cari uang, cari berkat, tapi jangan lupa Tuhan. Ya. Tuhan Yesus nomor 1, nomor 1 di bawah kolong langit itu. Makanya Yohanes 15 ayat yang ke-5, di luar Tuhan Yesus siapapun orangnya di dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, lumpuh penyakit, stres, lumpuh tidak ada uang, lumpuh dapat masalah. Itu pasti itu. Ini Alkitab bicara, bukan saya. Jadi kita harus hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan kalau mau diberkati. Tuhan ubah berkat jadi kutuk, Tuhan ubah kutuk jadi berkat. Karena Tuhan lihat hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dalam Yesus. Jadi firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Mei 2004, mengingatkan kita semua. Khususnya 1 Timotius 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Dan lebih jelas saya membacanya, ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.